Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan ya? Sudah. Oke. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa dan diikuti posisi. Siap gerak doa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pembelajaran saya akan mengabsen. Hadir semua nggak hari ini? Hadir ya? Ya, saya absen. Nanti yang saya panggil langsung berbicara yang hadir. Al-Faqih Anggara. Yang lagi-lagi upacara ya. Jadi panitia ya. Hadir tapi ya. Deva Ibrahim. Dira Mesya Al-Kristiani. Tugas ya. Diva Ivania Santika. Tugas. Elvida Amalia Azhara. Bagian juga. Fahas Adi Lukmana. Ya. Hamzah Arif Salosa. Irfan Aldi Saputra. Jackson Alfianto. Johan Felix Arya. Marcella Dea Mesyashari. Ova Buma Permana. Ya, bertugas ya. Putra Bima Pratama. Fatia. Renita Aulia. Bertugas. Rizky Bahtia. Vino Alanwari. Yasin Berliana. Zahra Aprilia. Zahratun Nafisa. Tugas ya. Berarti di sini ada 9 ya. 9 siswa yang jadi petugas untuk upacara kemerdekaan. Ya, tidak apa-apa. Yang sedang jadi panitia atau jadi tugas memang diberikan ringan ya. Yang penting kalian terfokus, tidak usah ini walaupun tidak terpilih sebagai tugas. Kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Materinya apa? Ya, yang keras ya. Tekanan zat. Tekanan zat. Terutama di sini kita akan fokus pada tekanan zat. Oke. Kita akan belajar tentang tekanan zat. Ya, tekanan zat. Sebelum kita belajar tentang tekanan zat, kalian harus tahu ya. Zat itu ada berapa? Zat. 3, betul. Apa saja? Gas. Ya, untuk berarti kan sudah paham ya tentang zat itu ya. Nah, ini kita fokus tentang mempelajari tentang tekanan zat padat. Belum masuk ke zat cair maupun zat. Tujuan yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita untuk mengetahui konsep tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bayangkan
mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan zat pada. Di sini ada luas permukaan dan ada gaya. Terus menganalisis pengaruh luas permukaan dan gaya terhadap tekanan pada permukaan lunak melalui percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan. Saya sudah siapkan LKPD, terus saya sudah siapkan alat dan bahan percobaannya. Otomatis nanti kita melakukan diskusi kelompok. Kita mungkin sendiri-sendiri semuanya. Nanti kita akan bentuk kelompoknya. Lalu yang terakhir mengaplikasikan konsep tekanan zat pada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang akan saya tarik. Gambar apa ini? Ya, ini betul palu. Ini palu. Ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang yang memegang palu dan paku ini? Memukul paku. Yang memukul apa? Palunya. Paku dan palu termasuk zat apa? Zat padat. Paham ya? Terus gambar apa ini? Yang ini saya kancing ya, kancing baju. Terus ada jarum dan ada. Kira-kira mau diapakan ini? Dipasang atau dilepas seperti apa? Cuma didiamkan. Kalau mau membuat baju pasti akan dipasang ya. Ya mungkin ini kancing cukup dilem saja kan tidak mungkin. Ini jarum ini akan membawa benang ini untuk mengaitkan kancing baju pada kain atau baju. Ya. Cara kerjanya tahu ya? Sini. Kaki bebek. Yakin ya? Dari mana yakinnya? Dari kakinya ya, ciri khasnya ya. Kakinya bentuknya seperti apa ini? Ada apanya? Ada serabut. Untuk apa sih? Kenapa ada serabut? Untuk? Kalau udah berjalan di lumpur. Beda nggak sama kaki ayam? Kalau kaki ayam seperti ini nggak ada ininya nggak? Selaputnya nggak? Nggak ada ya? Sudah pernah lihat ya bebek dan ayam ya? Ada di sekitar kalian ya? Kalau nggak percaya silakan ke bagi yang punya ya, yang punya bebek atau ayam. Barangkali ada yang kan tidak semuanya punya bebek dan ayam ya. Hanya ada yang punya ayam atau ada yang punya bebek. Satu lagi, ini gambar apa? Apa ini? Ini pohonnya kenapa? Ditebang sama siapa? Oleh kapak ya? Manusia ya? Namanya terbang sendiri ya? Nah ya? Semuanya benda padat ya? Kira-kira ini bagian yang menyebabkan kayunya ini terbelah itu bagian mananya? Iya. Bagian apa kampaknya? Besi. Yang ini? Mulai sini ya? Bagian besinya itu bagaimana? Tumpul atau tajam? Tajam ya? Dari gambar ini, ya kan? Kalau ini yang menempelkan paku, ini memiliki bidang atau luas penampang yang berbeda. Ada yang tajam, ada yang tumpul, ada yang luas penampangnya kecil, ada yang lebar. Contoh yang kecil yang mana? Jarum, oke, terus paku, ada lagi? Yang keras? Kapak, ya? Sudah? Sudah. Terus yang tumpul, yang luas permukaannya besar kan? Ini ya. Mati pada bebek. Ada lagi? Palu yang ini ya? Ada lagi? Kancing? Ya, kancing ya. Ada lagi? Kayu? Kayu mana?
bisa bagian dagang ini memotong pohon ini? Nggak ada ya, bisa ya. Jadi semuanya sudah ada gambaran. Nah sekarang sebelum saya mulai praktik, silakan ini ada asesmen awal. Silakan semuanya sudah saya suruh untuk membawa HP, ada pertanyaan. Silakan scan, dikerjakan waktunya 5 menit karena soalnya sedikit. Ya, silakan semuanya. Kalau ada yang susah atau tidak bisa scan-nya, bisa bilang ke saya. Bisa ya semuanya ya. Ya, bisa. Ya itu dicek. Bisa nggak ada alamatnya dicek. Nah ya. Jangan lupa itu ada nama ditulis nama lengkap kalian, jangan nama panggilan jangan. Untuk nomor muda saya. Ya, karena saya belum tentu hafal dengan nama panggilan kalian. Kalau nama panggilannya di rumah berbeda dengan nama lengkapnya. Nama lengkap itu kelasnya ada 2 ya, 9A dan 9B. Silakan tinggal dipilih, tinggal ditulis, kalau nama lengkap ditulis. Lalu bisa kalian kerjakan. Kerjakan sebisa kalian saja, tidak usah nyontek ke temennya. Cek kemampuan apa kalian. Kita tidak akan bilang ke teman lainnya seperti apa, nilainya seperti gimana. Cukup saya. Jadi tidak perlu takut. Sudah selesai? Ada yang belum? Oke.
5 menit masih ada yang belum selesai? Sudah ya? Oke, lanjut. Coba ingat-ingat kembali. Ada sebuah pertanyaan, pernahkah kalian menggunakan pisau? Nah, yang belum pernah coba ada nggak? Pernah semua ya? Tahu bentuknya ya? Pisau itu apakah keduanya tumpul? Atau keduanya tajam? Enggak juga. Berarti salah satunya tajam, salah satunya tumpul. Bentuknya tahu ya? Lebar? Apa enggak? Itu dari mana kalian? Kalau ditidurkan ya lebar katanya. Kalau sedang dipakai ya tipis. Kalau pada saat ditidurkan berarti luas permukaannya besar atau kecil? Luas permukaan luas sedang yang kalian lihat. Kalau saat berdirikan saat kalian menggunakannya menjadi kecil. Paham ya? Terus, mengapa pisau yang tajam lebih mudah digunakan daripada pisau yang tumpul? Kenapa? Karena lebih mudah motong. Biasanya benar. Luas permukaannya kecil. Bagian yang mana yang luas permukaannya kecil, yang tajam yang tumpul tadi? Terus pertanyaan yang lain ketiga, mengapa kita lebih mudah berjalan di atas lumpur menggunakan papan? Ini yang kedua, ini berhubungan sekarang ini kondisi lain ya. Di jalan yang berlumpur kita lebih mudah berjalan menggunakan papan. Kenapa? Karena luas permukaannya besar. Setuju semuanya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Ini kan pendapat dulu. Tidak akan saya, maksudnya saya akan tidak saya mana yang benar mana yang salah. Loh. Sekarang untuk membuktikan jawaban-jawaban kalian, ya, nanti kita akan pertimbang sebelumnya bahwa pentingnya memahami tekanan zat padat. Ya, untuk apa saja? Yang pertama ada desain dan konstruksi. Jadi ada gambarnya, ada paku, ya kan? Ada kamar yang membentuk, itu berhubungan dengan konstruksi. Terus penggunaan alat dan perkakas, ya, sama tadi ya, pembuatan pisau, ya kan? Pisau untuk memotong, terus paku dan palu, ya kan? Transportasi, apa contohnya? Saya tahu. Transportasi, ya mobil betul transportasi, pesawat transportasi betul, kereta betul. Ya, nanti. Terus aplikasi medis. Betul. Apa tadi jarum? Terus ada tadi aktivitas sehari-hari. Ya. Ini berkaitan dengan aktivitas banyak sekali. Nah, kalau masih mau dicari pentingnya yang masih banyak lagi, tapi kita kelima. Contohnya, kalau saya jelaskan seperti ini. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Nanti ada LPD-nya seperti ini. Ini ada bagian satu bagian saja, ya. Silakan membuat kelompok karena ini ada 10, ya. Saya bikin 3 kelompok saja. Kelompoknya saya yang pilih atau kalian pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, kalau begitu saya kasih waktu 2 menit untuk berkelompok. Jangan lupa tulisnya di bawah, bukunya di bawah. Sudah? Sudah? Sudah belum? Ada yang belum siap? Dibuat senyaman mungkin. Kalau mejanya, kursinya terlalu sempit, digeser sedikit tidak apa-apa. Itu yang biar mudah. Nah, dibuat senyaman mungkin. Sudah siap? Oke, saya bagikan lembar kerjanya. Silahkan dibaca dulu.
Ada alat dan bahannya apa? Langkah-langkahnya dibaca sebentar. Setelah kalian baca, ya, yang diperlukan apa saja alat-alatnya. Kalau sudah dibaca, nanti silakan satu orang perwakilan masing-masing kelompok untuk mengambil alat dan bahannya. Saya kasih waktu maksimal 2 menit. Baca alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan. Kalau ada yang kalian miliki, ya misalnya kayak penggaris itu, atau mungkin tidak perlu garis. Cukup alat dan bahannya itu saja ya. Sudah? Yang sudah boleh masih salah satu kelompok, salah satu perwakilan kelompok mengambil alat dan bahannya. Kelompok terakhir. Sudah semua ya. Tadi saya belum menentukan kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3 mana ya. Jadi saya tentukan sekarang kelompok 1 itu adalah kelompok yang paling banyak ya. Yang sebelah kanan saya di situ ya. Kelompoknya siapa? Alam. Siapa? Arya. Ya. Terus kelompok 2 yang tengah ini kelompoknya siapa? Aldi. Oke. Terus kelompok 3 kelompok yang putri siapa? Ya. Oke. Silakan ditulis dulu. Nah, nama anggota kelompok di sini tuliskan kelompok 1, 2, 3. Bawahnya baru nama anggotanya ditulis lengkap, nama lengkap. Ya. Ditulis salah satu orang tulis ya, jangan semuanya. Tulis pakai pulpen, jangan pakai pensil ya. Pensil nanti itu digunakan untuk praktikannya. Ya, itu yang masih di plastik boleh dibuka ya. Terus dibagi menjadi berapa? Ya, nanti itu sudah ditulis sama anggota kelompoknya. Tujuan untuk praktik ini adalah untuk menjelaskan perbedaan kesulitan ya, kesulitan dan gaya. Mempengaruhi tekanan terhadap suatu benda atau besar. Alat dan bahannya ada apa saja tadi? Pensil 2 ya. Terus plastisin ada 6 buah ya. Terus ada uang logam 1000. Tidak harus 1000, uang logamnya mau berapapun yang penting sama. Ya. Kalau 2 uang logam 1000 ya 1000. Kalau 500 ya 500. Yang penting uang. Plastisinnya dibuat kotak biar sama bentukannya. Terus saya jelaskan dulu sebelum kalian biar kalian tidak banyak bertanya atau bingung. Yang kalian isi yang pertama itu ini ya, uang logam. Ya,
Sudah saya tulis dengan jelas, ruang logam itu ada sisi lebar dan sisi sempit. Ini sesuai dengan ini. Jadi kita ada dua kelas lisin, satunya ditaruh tiduran seperti ini, sisi lebar, satunya berdiri. Terus nanti ditekan. Yang menekan siapa? Satu orang saja. Ya, pilih satu orang dari kalian. Tangan kanan yang misalnya tiduran, boleh. Tangan kiri yang berdiri, ditekan. Agar apa? Satu orang agar tekanannya atau gaya tekannya itu sama. Nanti kalian cek, dilihat untuk mengisi ini. Ya, buat pembukaan yang itu. Gimana hasilnya? Bekas hasil uang logam yang sudah saya tekan. Lanjut, yang kedua ini yang pensil. Yang digunakan ujung runcingnya dan ujung tumpulnya itu sudah saya runcingkan ya. Ini juga sama, yang melakukan satu orang. Tujuannya apa? Agar gaya tekannya itu sama. Gantian. Kalau ini misalnya sudah seorang kali teman kalian, ini orang yang lain, ya. Tapi tentu satu orang. Hasilnya bagaimana dituliskan di sini. Terus yang terakhir, ini gunakan sisi ruang logam yang lebar, tiduran, dua-duanya. Ya. Posisinya jadi kan ini dibagi dua, yang dua itu juga dua. Jadi pas 6. Nah kalau ini yang menekan dua orang yang berbeda, yang satunya ditekan dengan kuat, ya, yang satunya lemah, lebih kecil. Nah kalian tentukan siapa yang tekan kuat, siapa yang tekan biasa saja. Dua orang. Jadi kalau dua orang jelas gayanya berbeda, tapi luas permukaannya sama. Ya, silakan kalian melakukan praktik dan berdiskusi dengan teman kalian untuk mengerjakan. Di situ ada setelah kalian semua kerjakan ini pengalamannya, kalian tulis kesimpulannya, terus jawab pertanyaan diskusi yang ada di LKPD. Waktunya 25 menit ya. Sudah lama itu 25 menit. Silakan diskusi hanya dengan teman sekelompoknya ya, jangan dengan teman kelompok lain. Silakan. Kalau ada pertanyaan tanyakan ke saya, bukan ke teman kelompok yang lain. Pokoknya sesuai dengan apa yang saya. Ya, ada yang mencatat pada lembar LKPD, jadi tidak ada yang mengamati. Jangan kemudian bekasnya seperti apa? Tulis di ya, sudah ada bekasnya.
Sudah? Lanjut ya. Ini kan sudah, ini nggak usah pakai. Pokoknya itu saya kasih 6, semuanya digunakan. Yang kuat mana, yang lemah mana. Orangnya berbeda. Masalah? Saya. Sampai bawah bisa surat.
5 menit lagi ya. Oke, Pak. Sudah waktu tenang.
selesai semuanya? Ya, saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, yang kedua kita ini sudah selesai semua ya. Ini biar tidak mengganggu aktivitas, tidak menulis kesimpulan ya sama menjawab soal-soal. Silakan untuk alat dan bahannya ditaruh agar tidak mengganggu kalian. Yang sudah selesai nanti ya, yang mau presentasi silakan. Taruh aja atau masing-masing ruangan. Yang kelompok yang mau maju bisa mempersiapkan diri. Ya, depan aja tidak apa-apa. Untuk umum. Sudah selesai semua? Sudah ya? Ya, silakan kelompok yang mau maju. Nomor 1, oke. Kelompoknya seperti alat ya ini ya? Ya. Oke, yang kelompok lain bisa ke depan. Sebentar ya, sebelum dimulai. Semuanya memperhatikan menyimak. Ya, kalau ada yang berbeda nanti bisa diutarakan. Tapi nunggu kelompok 1 selesai presentasi. Kalau sudah selesai, baru kalian bilang kelompok kami misalnya percobaannya yang berbeda hasilnya boleh. Ya. Oke, silakan dimulai dari salam terus perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagai Kaya Ramadan, Rizky Bahtiar, Eko Ibrahim, Komsari Salsa. Kami akan presentasikan hasil dari yang kami Yang kelas ya, biar teman-temannya mendengarkan barangkali. hasil pengamalan harga uang lokal sisi lebar luasnya permukaan itu buat permukaan besar disimak yang orang karena pas pada sisi dekatnya lokal yang lokal sisi jadi luas permukaannya kecil keterangan tekanan pas pada sisi fokusnya adalah nyata dan hasil pengamatan ada pensil ujung kuncing luas permukaannya kecil keterangan tekanan pas pada kecil gasnya dalam pensil ujung tumpul luas permukaan itu luas permukaan bola besar keterangan tekanan kas pada lampiran gasnya dalam.
prinsip pemrograman pada daya tekanan berbeda. Uang logam sisi logam. Tekanan uang logam dan daya tekanan berbeda. Kuat dan lemah. Yang kuat bekasnya dalam, sedangkan yang lemah bekasnya datar. Keterangan hasil tekanan pada plastisir yang kuat bekasnya dalam, yang lemah bekasnya datar. Kesimpulannya, pada kondisi gaya tekanan yang sama jika benda dengan luas permukaan yang besar, maka tekanannya akan menjadi lebih kecil. Jika benda dengan luas permukaan yang kecil, maka tekanannya akan menjadi lebih besar. Pada kondisi luas permukaan yang sama jika benda dengan gaya tekanan yang besar, maka tekanannya akan menjadi lebih besar. Jika benda dengan gaya tekanan kecil, maka tekanannya akan menjadi lebih kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Tanya boleh, atau ada yang berbeda hasil praktikumnya? Semuanya sama? Kelompok 2 kelompoknya Abi sama? Kelompoknya Dea? Tidak ada pertanyaan sama sekali? Boleh, silakan kalau mau bertanya 1, 2. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Saya dari kelompok 2. Saya bertanya, apa saja kelompok menerapkan konsep tekanan saat dalam kehidupan sehari-hari? Temannya kalau mau menjawab boleh, kalau bisa diskusi dulu sebentar. Sudah pertanyaan itu aja? Ya? Ya udah. Kalau nggak jelas, ulangi pertanyaannya. Contoh menerapkan konsep tekanan saat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan konsep tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan. Ya, penggunaan sepatu salju, pemasangan fondasi bangunan. Gimana? Ya. Sudah puas? Ya. Lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berikan close pada kelompok 1. Ya, ditutup sekian. Ditutup sekian. Ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berani berpresentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah ada yang mau bertanya? Semuanya sama ya hasilnya ya, ya. Tidak ada yang berbeda. Tidak apa-apa. Kalaupun ada yang berbeda juga tidak apa-apa. Ini kan namanya praktikum atau dalam arti percobaan, itu kan bisa menemui hal yang berbeda ataupun sama, itu tergantung dari situasinya. Itu pemahaman kalian dalam melakukan percobaan. Ya. Barangkali salah baca, gitu kan? Hasilnya berbeda. Oh, ternyata saya salah praktikum. Jadi saya tidak bisa memutuskan apa yang kalian lakukan, tapi yang jelas di situ ada pertanyaan, kesimpulannya sudah disampaikan untuk menyamakan persepsi. Kita bahas bersama-sama. Dari hasil praktikum yang telah kalian lakukan, biar sama ya. Kesimpulannya, ini sudah saya bikin pengaruh luas permukaan dari tekanan, hasil yang didapatkan, ya, analisis riset dan kesimpulan untuk luas permukaan. Yang pertama, sebelum kalian melakukan praktikum, biar sama semuanya, kalian perhatikan dengan hasil praktikum kalian. Hipotesis awalnya, seharusnya ya, secara teori, semakin besar luas permukaan, semakin besar itu. Kalau dalam bagian uang logam itu yang posisi tiduran atau posisi yang lebar. Kalau pada pensil posisinya apa? Tumpul.
tetap. Jadi tekanan akan semakin kecil ya, berkebalikan. Padahal luas permukaannya besar, tapi tekanannya lebih kecil. Kenapa? Hasil yang kalian dapatkan bagaimana? Ada posisi 1, posisi 2 ya, dan kalian. Ini saya misalkan posisi 1 adalah luas permukaannya yang kecil atau yang berdiri. Jejak yang ditinggalkan pada posisi akan lebih dalam. Betul nggak, sama nggak? Sama ya. Posisi yang lebih kecil, permukaan kecil, berarti yang berdiri. Kalau posisi yang tiduran tadi, posisi 2 yang permukaannya besar, jejak yang ditinggalkan akan lebih dangkal. Terus analisis hasil kedalaman jejak pada plastisi menunjukkan besaran tekanan yang diberikan. Semakin dalam jejak berarti semakin besar tekanannya. Semakin dalam itu semakin besar tekanannya. Jadi bisa dilihat gaya yang sama dengan luas permukaan yang kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar dan sebaliknya. Contohnya misalnya paku yang ujungannya runcing itu lebih kecil ya kan daripada yang bagian kepalanya yang dipukul, lebih tumpul ya kan, maka bisa melubangi tembok. Coba kalau dibalik, kalian pukul yang tumpulnya gimana? Susah kan? Melubangi temboknya itu susah kan? Daripada yang tajam yang ke tembok. Lalu bisa kan? Bisa kan? Tapi kan susah. Bisa kalau kalian itu pleset bisa melukai tangan kalian ya kan? Kesimpulannya dari hasil ini untuk luas permukaan terhadap tekanan, luas permukaan itu berbanding terbalik pada tekanan jika gayanya konstan itu tetap. Peningkatan luas permukaan itu akan mengurangi tekanan. Jadi semakin besar tekanannya, semakin besar luas permukaannya, maka semakin kecil tekanannya. Gitu pula penurunan luas permukaan, jadi semakin kecil luas permukaannya akan meningkatkan hasil tekanan. Itu untuk pengaruh luas permukaan terhadap tekanan. Itu yang terbesar pertama. Terus yang kedua, pengaruh gaya terhadap tekanan. Hipotesis awalnya secara teori itu semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar jika luas permukaannya tetap. Makanya pada percobaan yang kedua yang terakhir tadi itu adalah 2 poin yang sama dengan posisi yang sama. Itu kita contohkan adalah posisi poin yang lebar atau yang tiduran ya. Terus yang bedakan apa? Gayanya ini, gaya ya. Gayanya ditentukan siapa? Ada gaya yang kuat dan yang lemah. Satu orang menekan dengan kuat, satu orang menekan dengan lebih lemah atau biasa saja, jangan keras-keras. Hasil yang didapatkan, gaya yang lebih besar, jejak yang ditinggalkan pasien lebih sama nggak? Sama, semuanya tidak ada yang beda ya. Otomatis pada gaya yang lebih kecil, jejak yang ditinggalkan akan lebih analisis hasilnya. Kedalaman jejak plastisi itu menunjukkan, jadi kalian lihat kedalaman plastisinya itu menunjukkan besarnya tekanan yang diberikan ya. Semakin dalam jejak, maka semakin besar tekanannya. Percobaan ini kita bisa melihat bahwa dengan permukaan yang sama, kan boleh yang tiduran, boleh yang sama-sama berdiri gitu ya, tapi dengan gaya yang lebih besar atau lebih kecil, maka menghasilkan tekanan yang berbeda. Kalau gayanya besar, tekanannya lebih besar. Kalau gayanya lebih kecil, maka tekanannya jadi lebih kecil. Itu masuk ke kesimpulannya. Maka gaya berbanding lurus. Kalau tadi kan berbanding terbalik, nah ini berbanding lurus dengan tekanannya. Jika luas permukaannya konstan, maka gaya akan meningkatkan tekanannya. Jadi kalau gaya besar, tekanannya juga besar. Kalau penurunan gaya kecil, maka akan mengurangi tekanan. Sekarang kesimpulan umumnya, untuk luas permukaan tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Sedangkan untuk gaya tekanan itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin besar gaya, semakin besar juga tekanannya. Kalau luas permukaan semakin besar luas permukaan, maka semakin kecil tekanannya. Kondisinya harus jelas. Kalau luas permukaannya berbeda, berarti gayanya sama. Kalau gayanya berbeda, berarti luas permukaannya sama. Ya. Ini
dari sini kita bisa membuat rumus tekanan. Ya. P itu simbol untuk tekanan dengan satuan Pascal sama dengan F itu adalah simbol gaya satuannya Newton, dan A itu adalah luas permukaan simbolnya meter persegi atau kuadrat. Nah, untuk luas permukaan ini berbeda-beda tergantung permukaan yang menyentuh. Ya. Bisa persegi panjang, bisa lingkaran segitiga dan sebagainya yang jelas bidang dua dimensi ya, yang menyentuh permukaan lain bisa menyentuh tembok atau plastisin. Jadi luasnya juga akan berbeda rumusnya. Kalau ini sudah jelas, tekanan P sama dengan F. Untuk A-nya itu bisa berbeda-beda tergantung luas permukaannya. Tadi untuk plastisin misalnya jangan plastisnya, berarti uang logam, berarti luas permukaannya apa bentuknya? Lingkaran ya, jangan bulat, lingkaran. Paham ya? Sampai sini ada yang masih bingung atau mungkin berbeda pendapat dengan apa yang kita bahas bersama? Sama ya? Ini kita refleksi sebelum kita tutup. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa? Tekanan zat padat. Pada tekanan zat padat ada apa saja? Gaya, betul, terus dan luas permukaan. Kira-kira bagaimana yang paling menarik dari pelajaran ini? Percobaan ya, praktek tadi ya. Menyenangkan nggak? Apa ada yang nggak senang? Menyenangkan ya? Nah, kalian langsung paham, langsung praktek ya. Kalau cuma membayangkan kan berbeda. Terus kesulitan apa yang kalian hadapi? Kesulitan apa? Sulitnya apa? Nah, kalau menyenangkan, iya menyenangkan ya. Kalian langsung bermain dengan plastisin, uang logam, mesin, ya kan? Kesulitannya apa? Apa? Mentas? Hah? Tidak. Saya yakin. Kesulitannya apa yang perempuan? Apa? Menjawab pertanyaan? Menjawab pertanyaan pada apa? Mencari data, pengamatan, atau pertanyaan yang mana? Ya. Amatan ya, tadi ya. Saya lihat tadi yang perempuan masih bingung. Kalau yang laki-laki ya lumayan ya, udah langsung cepat sekali. Ya tidak apa. Namanya belajar itu kan tahu mana yang menyenangkan, mana yang susah, mana yang mudah, gitu kan. Dengan praktek itu kalian jadi bisa. Ya. Belajar itu tidak selalu harus langsung bisa. Pelan-pelan. Ada yang bisa langsung, ada yang bertahap. Kesulitan ya. Jadi mungkin memahami dalam langkah-langkahnya ya dalam percobaannya ada yang balik atau ada mungkin tulis kata pengamatannya. Makanya tadi saya putar barangkali ada kesusahan. Itu refleksi. Sekarang yang terakhir sebelum saya tutup, untuk kegiatan kalian di rumah ya, tugas kalian mencari contoh penerapan tekanan zat padat dalam teknologi atau kehidupan sehari-hari. Nah, bisa ditulis di buku kalian ya, tugas penerapan tekanan zat padat dalam teknologi yang nggak jauh-jauh apa yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pak ditulis berapa sebanyak yang kalian temukan setelah kalian berapa? 0 Pak, tidak ada penemuan apa-apa, nggak mungkin ya kan? Pasti ada banyak. Nah, kalau semakin banyak kalian temukan, kalian tulis itu berarti semakin paham kalian untuk tahu penerapan tekanan zat padat di kehidupan kita. Nggak usah jauh-jauh sampai keluar
saja di lingkungan sekitar ini. Nah, terus yang kedua, kalian untuk mempersiapkan materi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya, kalian silakan pelajari untuk tekanan zat. Nah, bisa lihat di buku paket kalian, atau kalian bisa browsing sekarang sudah zamannya modern, kalian bisa cari di internet. Ya, barangkali buku paket itu kurang, rasanya ada yang kurang Pak. Saya mau nyari video di Google, di YouTube, ya bisa, boleh, langsung kelihatan. Jadi kalian tidak cuma membaca, kalian bisa ikut membayang. Ya, jadi dengan melihatnya video itu kan, oh yang ini ternyata. Sudah ya. Tuh, ya. Terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran hari-hari pada pagi hari ini. Silakan kalian selesaikan tugas-tugas yang sudah saya berikan, dan untuk persiapan pelajaran juga dibaca materinya. Untuk teman-teman yang hari ini diberikan kelonggaran untuk tidak mengikuti pelajarannya karena persiapan untuk upacara, ini tolong dikasih tahu. Jangan dibuat kalian sendiri, itu bukan untuk kalian tidak, itu untuk kalian juga membutuhkan. Boleh bisa. Jadi tugasnya nanti seperti itu, diajari. Tugasnya seperti ini caranya dari dan membaca materi selanjutnya. Paham ya? Oke, saya Eri untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.